Oke teman-teman, karena video yang kemarin rame nih, aku punya janji buat spill gimana cara bikin ini nih. Ini namanya adalah letter ambigu. Kenapa letter ambigu? Karena saat kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, nanti akan memiliki makna yang berbeda. Nih, seperti ini teman-teman. Lihat. Ini, kedua ini. Set. Nah, gimana? Beda makna kan? Nah, sekarang gimana cara bikinnya? Oke, pertama-tama aku mau jelasin dulu bahwa ini dibuat dengan menggunakan proses 3D printing ya. Jadi secara sederhana aja sih 3D printing itu kita bikin objek 3D seperti ini itu dengan menggunakan ekstrusi dari plastik yang dilelehkan. Nah, nanti akan dikerjakan layer demi layer sampai nanti bisa membentuk objek seperti ini nih teman-teman. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah saat kita mau melakukan proses 3D printing itu, kita harus persiapan yang namanya adalah 3D modelnya terlebih dahulu. Nah, itu yang penting. Nah, jadi gimana cara bikin 3D modelnya? Oke nih teman-teman, nih aku langsung jelasin aja di software supaya nanti lebih jelas. Karena kalau mengawang seperti ini kayaknya bakal lebih sulit kayak gitu. Nah, langsung aja teman-teman bisa lihat di layar nih teman-teman ya. Nah, saat ini adalah tampilan dari software 3D yang bisa kita gunakan ya. Ini aku pakai Inventor, tapi teman-teman juga bisa pakai AutoCAD juga, bisa pakai SolidWorks juga kayak gitu. Jadi nggak ada batasan kayak gitu ya. Yang pasti kita nanti akan buat objek 3D model dengan menggunakan dua fitur utama nanti ya teman-teman yang akan kita bahas di malam hari ini ya. Yang pertama adalah extrude, yang kedua adalah pengolahan solid untuk intersect teman-teman ya. Jadi kita nanti punya dua solid yang dihasilkan oleh proses extrude, kemudian kita akan kombinasikan dengan menggunakan intersect ya. Oke, ini buat pemanasan kita akan coba yang mudah terlebih dahulu nih teman-teman ya. Ya. Oke, saat kita punya tampilan front seperti ini teman-teman ya, ini sudah aku pindah ke front, kemudian aku bikin sesuatu nih, aku mau bikin sesuatu ya. Di sini aku mau bikin bentuk bulat nih teman-teman ya. Ini aku mau bikin bentuk bulat dengan ukuran 30. Nah, kemudian aku enter. Oke, kemudian aku exit ya. Oke, kemudian nih, ini aku mau kasih ukuran dia panjangnya maksimal dulu nggak apa-apa ya, seperti ini. Oke ya, kemudian kita nah ini adalah objek solid kita yang pertama ya. Ini adalah objek solid kita yang pertama. Kita lihat dari sudut pandang yang sini, sudut pandang yang depan. Nah, teman bisa lihat ini bentuknya adalah bulat. Oke, kemudian kita akan hide terlebih dahulu ya. Kita akan hide terlebih dahulu, kita akan hilangkan visibilitasnya. Kemudian kita bikin lagi nih ya. Kalau ini tadi di front, kita bikin lagi di salah satu sisinya, entah left entah right, terserah teman-teman ya. Ini aku mau bikin yang bagian kanan nih. Nah, aku mau dibikin di bagian yang kanan. Nah, setelah ini sudah ganti yang kanan, kemudian aku mau bikin lagi objeknya nih teman-teman bisa lihat. Sini aku bikin objek kembali ya. Ya, aku mau bikin objeknya di sini. Di sini. Nah, oke, aku mau bikin bentuk rectangle atau persegi teman-teman ya. Ukurannya harus sama nih teman-teman ya. Ini juga tips juga. Ini berlaku juga buat yang lain ya. Kalau semisal kita mau bikin yang letter, berarti nanti ukurannya harus sama. Entah itu tinggi, entah itu lebarnya. Tapi kalau lebar biasanya bisa dimaklumi, dimaafkan lah. Tapi kalau tinggi diusahakan sama. Karena tadi aku udah bikin lingkaran ya, bikin lingkaran dengan ukuran diameter 30, berarti ini aku akan bikin persegi dengan ukuran 30 kali 30 nih. Nah, kemudian aku langsung nih aku exit, aku bikin solidnya ya. Aku bikin solid baru nih, pastikan ini jadi solid baru. Oke, di sini. Oke, kita enter. Nah, kalau sudah seperti ini gimana Kak? Nah, kita coba aktifkan solid yang satunya nih. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada dua solid yang berbeda nih teman-teman ya. Nih, teman-teman bisa lihat. Nah, ada dua solid yang saling berpotongan nih. Nah, ini yang nantinya akan kita manfaatkan. Jadi, saat ada solid yang berpotongan, kita nanti akan gunakan bidang yang berpotongan itu sebagai nanti adalah objek yang bisa kita lihat dalam dua sisi nih teman-teman ya. Oke, karena ini kita sudah bikin dua solid dengan menggunakan extrude. Nah, kita next menggunakan kombinasi nih. Kita mau intersect keduanya. Oke, kita cari dulu. Nah, teman-teman bisa lihat.
Nah, kita ke menu combine ya. Oke. Nah, kemudian kita pilih yang atas ini adalah join, ya kita nggak pakai join. Kemudian yang bawah ini adalah subtract, ya. Sorry, subtract itu bahasa software lain. Kalau di sini cut itu subtract ya. Atau mengurangi suatu solid dengan solid yang lain. Kemudian yang bawah ini adalah intersect, ya, intersect. Nah, ini yang akan kita pakai nih teman-teman ya. Ini fungsinya adalah kita akan menggunakan solid yang saling berpotongan satu sama lain. Ya, jadi kalau misal ada dua solid yang saling bertumpang tindih, nanti bagian yang saling bertumpang tindih itu nanti akan jadi solid yang baru. Teman-teman bisa langsung kita coba cek aja nih, ya. Kita klik intersect nih, kita pilih base-nya ada 1, 2. Nah, kita sudah pilih dua solid, kemudian kita oke. Nah, teman-teman bisa lihat, di sini bentuknya. Saat kita lihat dari front, nah dia bentuknya lingkaran. Ya. Kemudian saat kita mau pindah pandangan kita ke right, nah dia nanti akan jadi persegi. Nah, secara prinsip seperti ini sih. Ini yang contoh yang paling sederhana aja kayak gitu. Atau kita bisa rubah juga nih. Kak, kalau misal di bagian kanan kita mau bikin dia jadi segitiga nih, bisa nggak? Bisa aja. Kita langsung cek aja, ya. Kita di di sketchnya yang ini kita akan coba edit nih. Kita mau bikin segitiga. Nah. Oke, kita mau bikin segitiga. Oke, pakai ini aja. Kita mau bikin segitiga seperti ini. Nah. Oke, kita mau edit ya. Oke, kemudian kita finish, kemudian kita modify untuk ininya. Kita ulangin. Nah, kita pilih bentuk segitiganya. Bentuknya salah. Oke, kemungkinan belum bertemu. Oke, kurang satu garis lagi di sini ya teman-teman ya. Kita mau bikin bentuk segitiga. Nah, oke, kemudian kita exit. Kemudian kita edit untuk extrude-nya tadi, ya. Atau memberi efek ketebalan nih teman-teman. Nah, sudah jadi seperti ini. Oke, kita oke. Nah, teman-teman bisa lihat bentuk solidnya jadi seperti ini. Tapi ini nanti bisa mewakili nih. Jadi saat kita melihat dari front, ya, nah bentuknya bulat. Tapi saat kita mau lihat dari sisi kanan, nih teman-teman bisa lihat, kita lihat dari sisi kanan, nah bentuknya akan jadi segitiga. Nah, ini adalah prinsip dasar saat kita mau bikin ini letter yang saat kita rubah untuk posisi sudut pandang untuk melihatnya itu nanti memiliki makna yang berbeda. Semisal nih, ujung di sini, saat kita lihat seperti ini, dia akan jadi huruf C, tapi saat kita putar, dia nanti akan jadi huruf nih, T, ya. Nah, saat dilihat solidnya akan jadi seperti ini. Nih, teman bisa lihat ya. Ini bentuknya sembarang, tapi kalau kita punya satu sudut pandang yang tepat untuk melihat suatu makna, nanti akan jadi bermakna nih nanti ya. Objek yang kita lihat jadi bermakna. Kurang lebih kayak gitu teman-teman ya. Gampang banget kan? Nah, terus gimana Kak kalau semisal mau diganti ke tulisan atau letter? Gimana? Oke, sekarang untuk letter ya teman-teman ya. Kalau tadi kita belajar untuk geometri, sekarang kita akan belajar tentang letter nih. Nah, gimana? Nah, masih sama, kita punya dua sudut pandang, entah itu front dan juga left atau front dengan left. Front left atau front dengan right, ya. Itu kita bisa pilih salah satu, ya. Yang pasti kita akan bikin dua teks yang berbeda. Langsung aja, aku mau bikin teks dari sini Dani, dari sana Elva. Oke. Jadi langsung aja aku ke create, ya. Aku ke create, kita extrude. Nah, kita pilih salah satu, X itu untuk front ya teman-teman ya. Nah, kemudian aku bikin teksnya. Aku mau bikin teks di sini. Nah, masuk ke dalam teks. Nah, aku mau kasih tinggi dia 10 aja deh. Oke. 20 kali ya, 20 mili. Dulu biar masuk ke videonya. Nah, ini aku bikin 20 ya. Aku bikin 20, kemudian mana lagi nih? Nah, di sini aku kasih teksnya adalah Dani. Ya.
Oke, aku pakai teks standar ini aja ya. Ini standar Tahoma, oke. Oke. Nah, nanti akan jadi teks seperti ini teman-teman ya. Nah, oke, kita exit terlebih dahulu. Oke, kemudian kita bikin lagi, kita create lagi. Kita silang dulu. Kita mau bikin sketch baru, kita bikin dari sini ya. Kemudian kita bikin lagi teksnya teman-teman ya. Masih sama, kita menggunakan satu yang sama, fontnya masih sama. Di sini aku masukkan 20 untuk tinggi teksnya, kemudian aku masukin aja langsung Elva. Ini namaku ya teman-teman ya. Aku oke. Nah, sekarang kalau masih miring seperti ini, kita harus betulkan terlebih dahulu posisinya ya. Kita gunakan ini nih. Kita gunakan modify, kita akan rotate terlebih dahulu. Kita pilih center point-nya di sini. Nah, kemudian kita putar 90 derajat. Nah, derajat seperti ini. Nah, gimana? Udah ya. Nah, sekarang kita exit. Teman-teman bisa lihat ada dua sketsa yang berbeda ya. Yang dari sini dia akan membentuk tulisan Dani, dan di bagian sana, yang bagian right, ini akan membentuk tulisan Elva ya. Dani dan Elva. Nah, sekarang gimana cara bikinnya? Ya, kita masih sama, kita gunakan extrude nih teman-teman. Ya, kita akan gunakan extrude. Kita akan extrude di sini. Nah, kita pilih salah satu dulu untuk di extrude. Nah, pastikan ya nanti bisa saling bertabrakan. Jadi jangan kalau seperti ini nanti arahnya salah ya. Oke, kita tarik ke sana. Oke, ya teman-teman ya. Dilebihin tidak masalah. Dilebihin tidak masalah. Yang penting jangan kurang. Nanti kalau kurang itu nanti teksnya ada beberapa yang tidak akan terbentuk kayak gitu. Nah, sekarang kita akan oke. Nah, sudah seperti ini, yang Dani sudah bentuk ya, tapi yang Elvanya belum. Nah, sekarang yang satunya kita lihat di sini nih. Nah, Elvanya kita akan extrude kembali ya. Sama-sama menggunakan extrude tapi arahnya beda ya. Saling berpotongan 90 derajat ya, tegak lurus. Ya, kita pilih Elvanya. Oke, sudah seperti ini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi kedua solid ini nanti dia akan saling berpotongan teman-teman ya. Kedua solidnya nanti akan saling berpotongan. Nah, udah kita akan oke. Nah, kita sudah oke. Sorry, yang ini harus dibuat solid yang baru. Berarti aku pilih yang ini dulu. Oke, ulangin di sini. Nah, ini sudah solid yang berbeda. Nah, kemudian kita gunakan satu fitur lagi yang namanya tadi adalah intersect ya. Kita gunakan di sini. Di mana ini? Nah, di combine ini kita bisa lihat di sini di intersect ya. Kemudian kita pilih dua ininya. Kemudian kita oke. Nah, teman-teman bisa lihat nanti akan jadi bentuk yang seperti ini ya. Ini adalah perpotongan antara kedua solid tadi, solid Elva dan juga solid Dani. Dia nanti akan berpotongan, bertemu, dan bagian yang berpotongan ini nanti dia akan auto membentuk untuk solid baru. Nah, sekarang gimana cara milihnya nih teman-teman ya? Nah, ini kak, ini kok bentuknya kayak gini nih kak, beda-beda kayak gini. Nah, gitu. Nah, oke. Nah, sekarang tipsnya nih teman-teman ya, kita pilih dari pandangan atas nih ya. Kita pilih dari pandangan atas. Nah, sekarang yang teman-teman perlu ketahui adalah saat kita membentuk huruf seperti ini atau tulisan yang seperti ini, yang teman-teman harus ketahui adalah kita hanya butuh diagonalnya saja. Kita hanya butuh diagonalnya saja ya. Jadi disarankan ini yang aku sarankan sih. Jangan terlalu memaksa dengan jumlah huruf yang berbeda. Jadi kalau misal 4 dengan 4, kalau 5 dengan 5, 6 dengan 6, 7 dengan 7 kayak gitu ya. Jadi pastikan hurufnya sama jumlahnya ya. Sama jumlah, kalau bisa sama lebar tapi tidak menutup kemungkinan bisa lebih lebar. Kalau bisa sama tinggi ya. Kalau ini keharusan nih kalau sama tingginya. Nah, kemudian kita hanya butuh diagonalnya aja. Ya, diagonal yang aku maksud adalah pojok kiri ya ke pojok kanan ya. Maksudnya pojok kiri itu huruf awalan kedua huruf ya. Semisal di sini ada D dan juga E ya. Ini E dan D. Ini adalah awalan. Ini yang penting teman-teman ya. Ditarik diagonal dengan kedua huruf yang nantinya akan bertemu di akhir ya. Di sini I dan juga A. IA ada di sini. I dan juga A ada di sini. Nah, sekarang kita PR-nya adalah kita harus buang semua
bagian yang tidak diperlukan, ya. Kita hanya butuh sesuatu yang ditarik secara garis lurus di diagonal nih, seperti ini. Nah, berarti kita hanya butuh solid yang ini, dan ini. Berarti yang lain selebihnya itu kita nanti akan hapus nih teman-teman, ya. Kita selebihnya akan hapus gitu. Nah, ya, langsung aja caranya hapus. Kita bikin sketch di bidang atas. Nah, seperti ini. Kita langsung hapus aja nih, kita bikin sketchnya, ya. Yang penting melewati ya. Karena aku mau potong, berarti sini nggak bersih dulu nggak apa-apa, nanti kita akan bersihkan di akhir. Nah, sini ya, ini nggak perlu ya, ini nggak perlu, yang ini perlu banget nih, ini sini, ini yang ini nggak perlu, ini oke, bawah yang ini perlu banget karena ini awalan. Oke, kita tutup seperti ini. Nah, kita yang satunya juga sama, jadi yang ini kita tidak perlukan, kita bisa sembunyikan. Kita mau hapus nih, kita mau menggunakan extrude cut buat menghilangkan solid di sini ya. Ini kita hapus tapi nggak bersih dulu, nggak apa-apa. Di sini ini juga kita hapus, nggak perlu bersih dulu. Oke, kita akan tutup. Ini nggak perlu bentuknya bagus ya, yang penting profil tertutup aja teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita nanti gunakan yang namanya adalah fitur extrude cut. Ini kita fitur sketch dulu. Nah, kita akan gunakan extrude cut. Extrude. Nah, kita pilih dua ini. Ya. Extrude cut itu ada di sini ya teman-teman ya. Ini adalah extrude cut. Klik seperti ini. Nanti akan jadi seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, bisa lihat ya. Hilang kan semuanya tadi. Nah, oke. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ada beberapa yang masih bersisa. Nah, ini kita tinggal delete aja. Delete-nya harus pakai exit juga sih, kayak gitu ya. Kita akan exit kembali yang tidak diperlukan. Di sini aku akan extrude ya. Aku akan hilangin bidang ini. Caranya adalah dengan menggunakan ini nih, project geometry. Kita pilih dua bidang ini. Nah, kemudian kita kembali ke create, kita finish, kemudian kita create, kita extrude cut. Extrude cut dikit aja, 3 coba. Oke, kurang panjang. Intinya adalah kita akan hilangkan sketsanya nih. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, begitu seterusnya, nanti kita hilangin yang ini 1, 2, 3. Nah, sekarang rumusnya gini teman-teman. Saat kita punya 4 huruf di bagian depan ya, yang terbacanya adalah 4 huruf, kemudian di samping juga 4 huruf. Nah, jadi saat kita nanti ya di sini ya, ini terbacanya ada nih ya. Kemudian saat kita pindah ke kanan, dia nanti akan terbaca alpha ya. Jadi rumusnya gitu. Jadi kalau misal 4 kali 4 nanti akan jadi 4 juga gitu. Nah, berbeda kasus kalau misal nanti 4 sama 5. Kalau 4 sama 5, yang satu nanti dia mewakili satu grup ya. Jadi kalau pandangan depan 1, pandangan samping 1. Dan nanti akan ada sisa di bagian akhir itu yang pandangan depannya misal 1, pandangan sampingnya nanti akan ada 2 grup. Jadi kurang lebih kayak itu sih teman-teman ya. Ini adalah contohnya ya sih ya. Jadi ini adalah contoh. Ini diagonal 1, 2, 3 sampai bawah ini diagonal. Nah, karena jumlah untuk hurufnya itu berbeda, yang cuma kamu dan tapi bohong terlalu banyak satu huruf di tapi bohong. Nah, di sini dia nanti akan bersisa seperti ini. Nah, sisanya ini adalah kalau kita lihat dari sisi sebelah sini dia akan jadi 2 huruf, tapi kalau dari sisi sini akan jadi 1 huruf. Jadi yang itu yang aku maksud nih. Jadi kenapa kita perlu untuk bikin yang hurufnya itu komposisinya sama supaya nanti hasilnya lebih bagus. Kalau ini kan ada miringnya sedikit di bagian sini, karena ini adalah batasan supaya nanti bisa terbentuk huruf ya, terbentuk huruf di masing-masing sisi sudut pandang. Kurang lebih kayak gitu teman-teman ya. Paham ya? Teman-teman bisa lihat nih, ya kan? Teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini ada 4 huruf dengan bentuk yang mungkin absurd ya, tapi saat kita lihat dengan posisi sudut pandang yang tepat, nanti akan jadi huruf sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gampang kan teman-teman? Oke, jadi gitu aja sih kayak gitu. Nah, kalau misal teman-teman mau mungkin mau mencoba silahkan ya. Tapi yang
ini diperuntukkan aja nih bagi teman-teman yang mungkin sudah menyerah sebelum mencoba nih, mau beli aja kayak gitu. Oke, aku ada lapak nih teman-teman di Shopee, namanya adalah designSiniAja.id. Nanti silahkan dicari tokonya, nanti pasti akan ada produknya ini teman-teman ya. Nanti harganya bisa cek langsung aja di sana ya. Ini sudah paling ekonomis ya. Nanti kita bisa mungkin kalau misal ada pesanan untuk kak mau bikin yang lebih besar, nah itu nanti bisa gitu. Oke, sampai jumpa teman-teman. Bye bye.